Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik tasliman katsira ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa mawalah. Masyarul hadirin as-salihin, al-hadirat as-salihat, jamaah kajian rutin pagi Masjid At-Tanwir pimpinan pusat Muhammadiyah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, di hari yang cerah ini, di antara banyak kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita pilih, mulai dari yang kelihatannya remeh-temeh, nyuci baju, nyuci piring, berkunjung ke rumah cucu, mungkin ada yang punya agenda keluarga, olahraga, berbelanja. Tetapi alhamdulillah Allah SWT masih menguatkan pilihan kita untuk hadir di majelis ilmu. Karena hakikatnya hidup manusia itu hanyalah tentang pilihan. Jadi kalau dirangkum, hidup manusia itu adalah cuma berisi pilihan-pilihan. Kita bangun tidur mau pilih ngapain? Mau sholat subuh di masjid jamaah atau di rumah, itu adalah pilihan. Nanti kemudian mau sarapan, mau pakai lontong, mau bubur ayam, mau makan nasi uduk, adalah pilihan. Mau olahraga atau mau kajian, hidup adalah pilihan. Maka beruntunglah ketika Allah Ta'ala masih memilihkan dalam hidup kita adalah pilihan-pilihan yang terbaik. Pilihan yang di sana mengandung kemaslahatan, pilihan yang mengandung keberkahan, termasuk hadirnya seseorang di majelis ilmu. Maka tidak ada bosannya kita senantiasa ingat di antara hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, "Ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa huffatilhumul malaikah wa dzakarallahu fiman indah." Dan tidaklah duduk sekelompok manusia fi baitin, di rumah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah yang lain, yatluna kitaballah, mereka membaca kitabullah, wa yatadarasuna fima bainahum, dan mereka mempelajari apa yang ada di dalamnya, illa nazalat alihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan dalam diri mereka, wa khasyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh kasih sayang Allah, wa huffatilhumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarallahu fiman indah, dan namanya akan disebut-sebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Ta'ala masih memilih kita untuk mencari ketenangan dalam majelis ilmu. Para hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kajian pagi ini saya akan menyampaikan hal-hal yang sederhana. Dan 2 bulan yang lalu ketika saya mendapatkan giliran juga di sini, saya sudah menyampaikan tentang muqaddimah, semacam madkhal, semacam pengantar berkaitan dengan ahamiyatu al-hadis al-arba'in an-nawawi. Apa pentingnya seseorang muslim dan secara khusus warga Muhammadiyah untuk menamatkan paling tidak pembelajaran tentang hadis arba'in nawawi. Karena ilmu agama ini dibangun atas dasar, ya, yang dikenal dengan namanya usuluddin. Dan seseorang dalam belajar, dia harus dikenal dengan namanya punya konsep tentang ta'silul ilmi, bagaimana dia membangun dasar keilmuan. Sama seperti orang yang ingin belajar matematika, dia tidak bisa langsung belajar kalkulus. Ketika dia belajar itu pasti dia akan menemukan kebingungan.
kekacauan bagaimana cara dia belajar. Tetapi dia memperkuat dulu tentang matematika dasarnya. Nah, sama juga agama ini adalah sebuah hal yang rumit, banyak cabang ilmunya. Maka ketika kita ingin membangun pemahaman konsep keagamaan, maka tentunya harus dimulai dari hal yang sifatnya mendasar dulu. Walaupun mungkin kelihatannya tidak keren gitu ya, belajar dasar itu sesuatu yang kelihatannya tidak keren ya. Tetapi yakinlah, ketika dasarnya itu kuat, maka kita bisa membangun apapun di atasnya. Seperti orang membangun bangunan, bangun pondasi itu kelihatannya tidak terlihat, bahannya pun sederhana. Cuma mungkin batu kali, ada besi di sana, ada koral, kemudian untuk melakukan pengecoran kelihatan sederhana. Berbeda dengan ornamen-ornamen yang sifatnya eksterior. Bisa kelihatan megah, banyak teksturnya bermacam-macam. Tetapi ketika pondasinya tidak kuat, maka kita tidak bisa membangun secara kokoh di atasnya. Nah, demikian pula lah orang yang belajar tentang usuluddin. Belajar dasar-dasar Islam kelihatannya sangat sepele. Belajar tentang niat, belajar tentang usulul syariah, tentang syariat-syariat dasar. Tapi hal itu akan penting bagi kehidupan seorang muslim. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, kemarin sebenarnya sudah dibacakan ringkas, tapi karena di waktunya sudah di penghujung, maka kita coba akan sedikit ulang dan kaji lebih mendalam tentang hadis nomor pertama tentang masalah niat. Saya bacakan hadisnya. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Amirul Mukminin, ya, ini adalah gelar tertinggi bagi pemimpin kaum mukminin, maka gelar adalah Amirul Mukminin Abu Hafs. Abu Hafs merupakan nama kunyah dari Umar bin Khattab, yaitu Hafs, Abu Hafs. Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoi kepadanya, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah untuk mendapatkan dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuan atau niatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam terbesar bidang hadis, Imamul Muhadditsaini, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini merupakan hadis yang sangat penting sekali. Oleh karena itu banyak para ulama yang selalu membahas tentang hadis ini. Silakan dibaca hampir semua tentang syarah ya hadis, maka menyebutkan tentang hadis ini. Misalnya disebutkan Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, "Lau sanaftu al-abwaba la ja'altu hadisa Umar fil a'mali bin niyyati fi kulli babin." Jadi kata Abdurrahman bin Mahdi, seandainya aku akan menyusun sebuah kitab yang terdiri dari banyak bab, maka kata Abdurrahman bin Mahdi, la ja'altu hadisa Umar fil a'mali bin niyyati fi kulli bab. Maka aku akan menjadikan hadis Umar tentang masalah niat ini akan aku letakkan pada setiap babnya sebagai pembuka bab. Dan beliau kembali melanjutkan pernyataannya, man arada an yusannifa kitaban falyabda bihadisin. Dan siapa saja ketika ingin menyusun sebuah kitab, mengarang sebuah kitab, falyabda bihadisin, maka hendaklah memulai dengan hadis ini. Hadis tentang al-a'malu binniyati, gitu ya. Nah, oleh karena itu banyak para ulama juga mengatakan, misalnya Imam Ahmad, beliau mengatakan hadal hadis usulul Islam, ya.
hadis ini termasuk bagian usul Islam, dan beliau menyebutkan seandainya agama Islam itu dibagi dengan 3 bagian, maksudnya masing-masing sepertiga, maka hadis Umar ini kemudian mewakili sepertiganya. Selanjutnya hadis man ahdatsa fi amrina hada, maka itu mewakili sepertiganya. Selanjutnya hadis tentang al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, maka itu mewakili sepertiga yang lainnya. Ya, itu menurut Imam Ahmad. Ya, ini menunjukkan betapa seandainya agama ini dirangkum maka sepertiga. Karena apa? Ada juga yang mengatakan sebenarnya hadis ini seperti setengahnya Islam, nisful Islam. Karena kalau dibagi jadi 2, inti hidup manusia itu kan cuma 2. Apa yang ada dalam hatinya, motif niatnya, dan apa yang diukur dari yang nampak perbuatannya. Maka setengahnya niat, setengahnya adalah, kalau sepertiga, maka sepertiganya itu adalah niat, sepertiganya adalah apa yang dilakukan, dan sepertiganya adalah perkara-perkara yang mungkin belum jelas baginya. Makanya tadi disebutkan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihatun. Nah, itu kalau dibagi sepertiganya. Jadi ini bagaimana nukilan para ulama yang menyebutkan hadis ini tentang sebuah usuluddin yang sangat penting sekali. Nah, sekarang kita coba akan perdalami kalimat per kalimatnya. Hadis ini dibuka dengan kalimat innama. Ya, innamal a'malu binniyati. Para ulama mengatakan fungsi innama itu artinya adalah adatul hasri, yang memberikan sebuah batasan, ya. Dan al-a'mal merupakan bentuk jamak dari kata amalun. Jadi amal jamaknya adalah al-a'malu. Niyatun itu tunggal, kalau niyatun pakai ta yang besar itu artinya niat-niat. Nah, para ulama ketika menjelaskan tentang al-a'mal, kenapa di sini disebutkan bukan innamal amalu, tetapi innamal a'malu menggunakan bentuk jamak, maka para ulama menjelaskan karena amal-amal itu terdiri dari beberapa bagian. Pertama adalah amal yang sifatnya perbuatan, ya. Kedua adalah amal yang sifatnya al-aqwalu, perkataan, dan yang ketiga adalah amal yang sifatnya adalah pikiran. Ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan peringatan bahwa kegiatan seseorang itu dinilai berdasarkan niatnya, baik berupa perkataan, perbuatan, dan juga pikiran. Inilah yang menjadi tolak ukur bagi Allah Ta'ala, yaitu tentang masalah niat. Maka orang kalau mau berpikir, pikirannya pun harus lurus, ya. Jadi jangan dikira pikiran itu tidak dinilai. Pikiran pun harus bernilai, harus waras, ya. Berkata harus yang benar. Bertindak juga harus yang benar. Nah, contoh paling nyata bahwa pikiran itu bisa mendatangkan pahala dan juga bisa mendatangkan dosa, tergantung niat dari sang pemikir, adalah kisah tentang Al-Walid Al-Mughirah, ya, Al-Walid bin Al-Mughirah, yaitu tatkala dia berpikir bagaimana menghina Islam, mencela Al-Qur'an, yang diabadikan dalam surat Al-Mudaththir. Mulai dari ayat 18 sampai 26 Allah Ta'ala berfirman, innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nadhar summa abasa wa basar summa adbara wastakbar faqala in hada illa sihru yu'sar in hada illa qaulul bashar sauslihi saqar. Jadi disebutkan dalam surat Al-Mudaththir, sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya, maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Kemudian celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan. Sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan dirinya. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakor. Jadi Al-Walid Al-Mughirah, dia pernah berpikir bagaimana caranya menghancurkan Islam, termasuk salah satunya dengan mencela Al-Quran. Dia cuma mikir. Jadi Al-Walid itu cuma berpikir, ya, faqutila kaifa qaddar. Jadi cuma gara-gara fakkaro, cuma gara-gara kemudian dia berpikir. Nah, maka
jangan dikira berpikir itu tidak dinilai. Maka pastikan pikiran kita itu adalah pikiran yang lurus, pikiran yang jernih untuk kebaikan agama, untuk memberikan sumbangsi kepada persyarikatan, memberikan kontribusi kepada umat. Kadangkala kita punya keterbatasan. Orang itu bermacam-macam. Saya menjadi teringat salah satu dulu tausiah dari Ustadz Yunari Ilyas, Buya Yunari Ilyas. Jadi beliau menyampaikan, pernah ada pertanyaan, Buya, kenapa kok tidak semua tokoh Muhammadiyah itu ulama, katanya. Kemudian bagus jawaban Ustadz Yunari Ilyas rahimahullah. Beliau menyebutkan, ya memang seperti itulah namanya manusia. Manusia tidak ada yang kemudian semuanya harus diminta jadi ulama. Tetapi yang terpenting setiap orang harus memberikan kontribusinya masing-masing. Ya, kita tahu ada yang namanya model ulama di tokoh-tokoh Muhammadiyah. Ada yang modelnya mungkin dia lebih muncul dari gerakan sosialnya, ada Ki Bagus Hadikusumo. Yang penting memberikan kontribusi. Ya sama juga dalam kegiatan persyarikatan. Ada orang yang mungkin karena kesibukan bekerjanya, dia mungkin tidak bisa banyak waktunya membantu misalnya aktivitas persyarikatan. Tetapi dia mungkin memikirkan hal-hal terbaik yang idenya itu bisa dilakukan. Ada ya sama lah seperti orang kerja bakti, ada yang mungkin sudah tua tapi dia bisa membelikan gorengan makanan. Ada yang mungkin duitnya pas-pasan tapi tenaganya kuat tuh, kemudian dia bantu. Demikianlah yang namanya amal. Dan ini juga yang dikatakan oleh Imam Ahmad ketika beliau menjelaskan tentang qassamallahul ujura kama qassamallahul arzaqa. Jadi Allah Ta'ala membagi pahala itu sama seperti Allah membagi rizki. Orang rizkinya macam-macam. Ada yang rizkinya di sana, di atas, kerjanya jadi pilot, jadi pramugari gitu ya. Ada yang kerjanya itu di atas lautan, jadi nelayan, jadi nahkoda. Ada yang kerjanya di daratan pun bermacam-macam. Ada yang rizkinya jualan Starling, ya, ada yang rizkinya jadi guru dan lain sebagainya. Tapi semua apa? Allah berikan itu al-arzaqa, rizki-rizki mereka. Nah maka orang membagi pahala itu juga sama. Allah Ta'ala membagi pahala sama, bermacam-macam. Ada yang orang, dia bagus, sholat malamnya kuat, puasanya kuat, sedekahnya kuat. Tetapi ada orang yang dia kuat bangun malam, dia bangunnya sebelum subuh, kuat sholat malam. Tapi kalau disuruh puasa, enggak kuat, saya enggak kuat kalau puasa. Tapi sholat malamnya kuat. Ada yang kalau sudah tidur bangunnya ngepas pas subuh, dia enggak sholat malam, tapi kalau disuruh puasa kuat, ya. Ada yang puasa enggak kuat, sholat malam enggak kuat, tapi sedekahnya banyak. Demikianlah cara qassamallahul ujura. Allah Ta'ala membagi pahala. Ya, maka nah sama juga perbuatan. Maka hati-hati dengan pikiran. Kalaupun kita baru bisa memberikan sumbangsih, berkontribusi secara pikiran, yaitu ya maka pikirannya pun harus lurus, pikirannya pun harus jernih, karena jangan sampai amal pikiran kita pun sudah salah. Ya, maka Allah Ta'ala itu senantiasa memberikan banyak ayat-ayat untuk seorang berpikir yang benar. Afala ta'qilun, afala yatadabbarun, afala yatafaqqahun. Itu kan sebenarnya untuk mengingatkan agar nadhar kita, tafakkur kita, tafakkuh kita semuanya itu harus kembali kepada Allah. Maka di antara sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat beliau bangun tidur itu apa? Beliau coba melakukan refleksi sebagai seorang manusia. Disebutkan kan dalam riwayat, jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika bangun tidur? Ya kan, ya setelah bangun tidur maka beliau kan berwudu, sikat gigi. Ya, kemudian salah satunya disebutkan dalam riwayat adalah, tapi memang beda ya dengan zaman sekarang kan, jadi Rasul itu melihat langit. Jadi melihat langit, kemudian sambil membaca ayat. Salah satu ayat yang dibaca adalah firman Allah Ta'ala pada surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار, dan seterusnya ya. Kalau 191 berarti sampai tadi faqina adzabannar. Nah, ini menunjukkan apa? Betapa
manusia itu diminta tafakur, dan ini sunnahnya. Nah, kalau kita punya rumah ya mudah-mudahan bagus. Kemudian ya ini kalau konsep dulu kan memang Rasulullah terbuka gitu ya atapnya. Nah, kalau kita ya mungkin malah susah ya kalau rumah pas-pasan kan enggak punya rooftop gitu ya. Tapi intinya adalah melakukan tafakur. Itu reflektif untuk apa? Betapa kecilnya diri kita di hadapan Sang Pencipta. Tapi silakan dicoba, ya bisa caranya dengan keluar rumah, melihat keheningan malam, saat menjelang subuh, melihat langit itu menunjukkan betapa apa? Kecilnya diri kita, dan sebetulnya apa? Untuk mengingatkan, tidak ada yang perlu kita sombongkan. Betapa kecilnya kita secara dibandingkan dengan semesta. Itu namanya konsep tentang makrokosmos, ya, mikrokosmos, betapa kecilnya manusia. Ya, jadi maka hendaknya seseorang juga tidak membuang waktunya, dan hendaknya dia juga berpikir untuk pikiran yang baik. Nah, hal ini juga sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah kamu menganggap remeh sedikit pun suatu kebaikan, meskipun hanya tersenyum ketika bertemu saudaramu. Ya, jadi jangan pernah remehkan kebaikan apapun. Ya. Dan hal inilah yang mungkin kita juga pelajari dari visi besar pendiri Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan rahimahullah taala. Ya, kalau kita pikir hidup Ahmad Dahlan itu kan bukan hidup yang panjang. Ya, beliau wafat masih dalam kondisi muda. Dan kalau kita lihat perjalanan beliau di persyarikatan kan tidak seberapa panjang. Ya. Tapi apa? Efek kebaikan yang panjang itu bisa jadi karena apa? Sebuah niat, pemikiran yang jernih, yang ikhlas, yang tulus, itu yang akan membuat sesuatu itu berumur panjang. Nah, maka jangan pernah meremehkan. Saya selalu meyakini kehidupan baik kita sekarang ini itu bukan hanya karena kerja keras kita. Kalau istilah orang dulu itu, kalau sudah jadi orang tua itu harus punya tirakat dan lelaku. Ya kita cobalah, mungkin kita masih punya ingat bagaimana cara ibadah orang tua kita, mbah-mbah kita dulu, kakek nenek kita. Dan mungkin doa-doa mereka itulah, sholat-sholat mereka itulah yang mendoakan keturunannya itu, akhirnya kita menjadi orang yang baik. Jadi hidup itu tidak sederhana, hidup itu adalah proses sebuah rangkaian perjalanan yang singular sekaligus sifatnya kemudian circle, sebuah lingkaran. Jadi pikiran yang baik, niat yang baik, ini selalu saya sampaikan juga, dan termasuk sebagai pengingat untuk diri saya selaku orang tua. Kadangkala kita berharap anak keturunan kita itu jadi anak yang baik, tapi kadangkala lelaku kita, ya kalau dalam bahasa Islam itu mujahadah, kesungguhan kita sebagai orang tua itu jangan-jangan belum maksimal gitu ya. Ya kalau orang tua dulu kita rajin sholat malam, ada puasa, mendoakan anaknya, jangan-jangan ya di tengah kesibukan kita menganggap seolah-olah ketika mampu mencukupi nafkah itu menjadi sudah jawaban untuk keturunan kita, untuk anak kita. Padahal mungkin mujahadah secara rohiyahnya belum kita lakukan, gitu ya. Jadi jangan pernah remehkan, termasuk doa-doa yang rutin kita panjatkan untuk keturunan kita, untuk bangsa kita, persyarikatan kita, negara kita, itu penting. Kelihatannya sederhana doa, ya, tapi jangan pernah remehkan, ya. Karena apa? La tahqiranna 'anil ma'rufi syai'an. Bahkan dalam kondisi-kondisi susah, coba kalau kita melihat kondisi umat sekarang, kadang-kala kita berputus asa. Bagaimana cara membantunya? Kita coba membantu Gaza. Kan Kiai Ustadz Fahmi Salim senantiasa mengingatkan tentang, termasuk di antara sikap seorang muslim itu adalah merasa tersakiti ketika ada saudara kita di belahan bumi lainnya tersakiti. Coba kita masih memikirkan tidak bangsa Palestina. Bagaimana warga muslim Palestina yang sampai sekarang mereka memasuki cobaan yang belum pernah berhenti. Setelah perang, dibom, sekarang masuk pada fase kelaparan kedua karena blokade yang besar-besaran, sehingga tidak ada akses masuk tentang makanan. Kita di sini enak, mungkin bisa sarapan milih, mau bingung mau makan soto, bubur ayam, makan roti enak. Tapi bentuk pemikiran itu kan tidak mudah. Kalau kita bisa bantu mengirimkan infak, bagus. Ya kalau tidak bisa, doa, walaupun kelihatannya sepele, tapi yakinlah, wala tahqirunna 'anil ma'rufi syai'an, dan janganlah engkau meremehkan kebaikan apapun walaupun itu
sepele. Ya, jadi berbuat baik itu harus menjadi nafas kita, walaupun kelihatannya sepele. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal apa yang bisa kita lakukan, gitu ya. Dan insya Allah tidak akan ada yang sia-sia selama semuanya diniatkan hanya karena Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman pada surat Al-Kahfi ayat 49, ma lihadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia akan mencatat semuanya. Ya, maka selalu saya berikan apresiasi kepada para penggerak ranting. Ranting itu mungkin kelihatan sepele, bagian terkecil. Mungkin orang kalah keren dibanding orang yang duduk di PWM, PDM, PP gitu ya. Tapi bisa jadi secara amal orang-orang ini jauh lebih besar. Karena apa? Amal mereka yang luar biasa, langsung mengena ke masyarakat. Jadi jangan pernah merasa sepele, merasa rendah karena posisi kita, gitu ya. Dan Allah Ta'ala juga berfirman pada surat Al-Kahfi bagian selanjutnya, wa wajadu ma amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan dan tertulis, ya, wala yadlimu rabbuka ahada. Dan ingatlah, Rabbmu tidak akan pernah menganiaya atau tidak akan pernah tidak berbuat adil. Ini menjadi penguat untuk diri kita. Kehidupan itu kadang-kadang tidak adil, ya. Kehidupan itu kadang-kadang, kalau saya katakan kehidupan itu kadang-kadang tidak adil, ya, dalam tanda kutip. Kita lihat ada orang-orang yang begitu lahir ceprot, dia memang anaknya konglomerat, hidupnya enak, akses pekerjaan mudah. Ya, tapi ada orang-orang yang kita banyaklah tahu kisah-kisah tentang orang-orang yang lahir dari keluarga yang kurang beruntung. Kemarin saya misalnya dengar ada orang yang diejek bahkan oleh gurunya sendiri. Kamu itu anak orang miskin, tidak layak kuliah di UI. Kadang-kadang stereotip masalah itu kuat sekali. Ya, macam-macam lah namanya kedudukan orang. Ya, tapi apa? Ya, insya Allah dengan keadilan Allah Ta'ala, Allah akan memberikan keadilan yang terbaik, ya. Jadi kita melakukan yang terbaik walaupun kadang-kala hidup, ya, mungkin ya bagi kita kadang-kala tidak adil. Posisi orang itu kan kadang-kala berbeda-beda, gitu ya. Nah, kembali lagi kepada hadis ini, maka amal yang paling pertama tadi adalah berpikir yang jernih, ikhlas karena Allah Ta'ala, dan itu mirip nanti dengan amal tentang niat, ya. Dan Nabi juga ingatkan dalam hadisnya, faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu 'indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat suatu kebaikan lantas belum mengamalkannya, maka Allah akan mencatat satu kebaikan di sisinya secara sempurna. Dan inilah baiknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konsep niat yang baik itu, orang yang baru meniatkan kebaikan saja, maka dirinya kan sudah dicatat dengan sebuah kebaikan. Dan apabila niat baiknya dilaksanakan, maka akan dikali lipatkan sesuai dengan kualitas amalnya. Nah, maka amalan paling mudah itu amalan apa? Niat baik. Ya, jadi kalau mau tidur itu diniatkan sholat malam. Masalahnya nanti ternyata bangun pas subuh sudah dicatat sholat malam. Kalaupun nanti bangun, maka kualitasnya akan dinilai. Oh, dia sholatnya 3 rakaat atau dia sholatnya 11 rakaat, tapi akan dinilai. Tapi kalaupun lewat, niat baiknya itu akan sudah bermakna. Ya, kita berniat mendidik anak dengan anak soleh, kita berniat hadir di majelis ilmu. Kalaupun nanti mungkin ada halangan-halangan, maka insya Allah akan menjadi hal yang sudah dicatat sebagai sebuah kebaikan. Maka Ibnul Mubarak rahimahullah pernah berkata, ini fungsi pertama penting dari niat, rubba amalin saghirin tu'addimuhu niyah wa rubba amalin kabirin tusakhiruhu niyah. Betapa banyak amalan kecil menjadi besar itu karena niat, dan betapa banyak amalan yang besar jadi kecil karena niat. Nah, ini fungsi pentingnya niat. Jadi ada amalan yang kecil, dia akan menjadi besar karena niatnya. Ya, sama seperti ibu mungkin mendengarkan, ya, termasuk yang hal penting sekarang itu sebenarnya adalah kelihatan sepele. Mendengarkan keluh kesah pasangan kelihatannya sepele. Cuma mendengarkan pasangan kita, istri kita cerita kelihatannya sepele, ya. Tapi itu menjadi besar karena niatnya tulus sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pasangan kita, sepele, ya. Tapi kemudian menjadi besar, ya.
ada kita menolong orang yang mungkin dia kesusahan, kelihatannya sepele yang kita berikan, cuma mungkin 10.000, tapi bisa jadi untuk orang itu karena dia hari itu belum makan, maka menjadi besar. Jadi kam min amalin saghirin yukabbiru niyah. Ada amalan-amalan yang kelihatan kecil menjadi besar karena niatnya. Dan sebaliknya, wa kam min amalin kabirin tusaghirun niyah. Ada juga amalan-amalan yang besar tapi menjadi kecil juga karena niat. Wah, ada orang niat haji. Wah, pokoknya saya ini levelnya harus haji furoda. Ya, pokoknya haji plus yang mahal, ratusan juta. Hajinya untuk apa, Pak? Malu. Teman sekantor semuanya sudah haji. Saya sendiri belum haji. Jadi kalau dipanggil biar ada gelar depan hanya. Cuma kalau niatnya hanya untuk dunia, cuma untuk menambah gelar H itu, maka walaupun ibadahnya dilakukan dengan biaya yang mahal, susah berhari-hari, maka dia menjadi kecil karena niatnya. Nah, ini pentingnya sebuah niat, karena dari sini kita tahu niat itu sangat berpengaruh terhadap sebuah amal. Maka Nabi Muhammad SAW juga bersabda, man sa'ala Allahu syahadah bisidkin ballahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firasih. Barang siapa yang mengharapkan mati syahid dengan niat yang jujur, tulus, maka Allah akan menghantarkannya sampai ke derajat para syuhada meskipun ia meninggal dunia di atas tempat tidurnya. Ya, ini pentingnya sebuah niat yang benar. Dan kita tahu sahabat Nabi Khalid bin Walid itu seorang panglima luar biasa. Ya, beliau cita-citanya wafat di medan tempur. Tapi qadarullah kan beliau wafatnya tidak di tengah medan peperangan. Tapi karena niatnya, maka insya Allah beliau tetap akan dicatat sebagai para syuhada. Ya, dan ini pentingnya sebuah niat. Nah, dalam lanjutan hadis ini maka disebutkan tentang hijrah, ya. Faman kanat hijratuhu ila Allah rasulihi fa hijratuhu ila Allah rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi setelah Nabi menjelaskan tentang pentingnya niat, maka beliau menyebutkan salah satu contoh ibadah yang mulia, yaitu hijrah. Nah, hijrah adalah ibadah yang sangat mulia sehingga dijadikan contoh oleh Nabi. Bahkan di dalam Al-Quran banyak disebutkan kata hijrah sebelum disebutkan kata jihad. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, innal ladina amanu wal ladina hadu innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi juga bersabda, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Ibadah saat terjadi di zaman fitnah maka seperti hijrah menujuku. Ini menunjukkan hijrah adalah juga ibadah yang sangat besar. Dan hijrah yang sifatnya intiqal seperti di zaman Nabi mungkin sudah berakhir, tapi paling tidak ada beberapa pemaknaan yang bisa dilakukan. Pertama adalah hijrah secara bahasa itu bermakna atarku, yang artinya adalah meninggalkan. Maka Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwa hijrah itu ada dua makna. Pertama adalah meninggalkan suatu tempat dan berpindah ke tempat yang lain. Hal ini pernah terjadi di zaman Nabi, maka bisa dibagi dua. Pertama maknanya adalah al-intiqalu min daril khawfi ila daril amni, yaitu berpindahnya seseorang dari negeri yang tidak aman menuju negeri yang aman. Saat itu contohnya adalah hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Habasyah, dan ini terjadi dua kali. Kedua adalah al-intiqalu min daril kufri ila daril iman, yaitu berpindahnya seseorang dari negeri yang penuh kekafiran menuju ke negeri Islam. Contohnya adalah hijrah dari Makkah dan Madinah. Nah, ada beberapa kesalahpahaman yang terjadi. Misalnya mengomentari tentang Palestina. Kenapa orang Palestina tidak hijrah saja? Bukankah Palestina bukan lagi Darul Aman, negeri yang penuh keamanan? Nah, bagaimana cara menjawab ini? Ada dua hal yang berbeda. Antara membela tanah kelahiran, ya, dengan
hijrah menuju tempat yang aman. Apabila sebuah tempat itu memang adalah tempat kelahiran, sebuah nation state ya, mungkin bahasa sekarangnya, maka itu adalah yang dilakukan adalah al-jihad. Jihad, perjuangan, bukan dengan cara hijrah. Sama seperti dulu ketika Indonesia dilakukan penjajahan oleh Belanda, oleh Jepang, maka yang kita lakukan bukan di Indonesia tidak aman lagi, kita pindah ke negara yang aman, bukan. Tetapi yang dilakukan adalah kita dulu berperang melawan penjajah. Ya, jadi beda antara membela sebuah tempat dengan hijrah. Itu memang harus kemudian diberikan pemahaman, gitu ya. Nah, makna yang kedua dari hijrah juga artinya adalah meninggalkan amalan buruk menuju amalan yang soleh. Dan ini yang terjadi secara terus menerus. Jadi bagaimana diri kita ini mengupgrade kualitas diri kita. Maka Nabi juga bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kita setiap hari itu bisa menjadi muhajir, bisa menjadi orang yang hijrah. Dengan cara apa? Bergerak terus menuju kebaikan, kualitas amalnya ditingkatkan, kualitas kemaksiatannya, kualitas dalam meninggalkan kemaksiatan itu ditingkatkan. Itu makna kemudian hijrah yang bisa terus berlangsung dari zaman sekarang ini. Ya, jadi meninggalkan sebuah hal keburukan. Ya, jadi jangan sampai kita mementingkan tadi dunia. Dunia itu kan dalam bahasa Arab dari kata dunuun, artinya sesuatu yang rendah. Ya, maka meninggalkan dunia itu bukan berarti meninggalkan bekerja, meninggalkan cari nafkah, bukan, tapi artinya apa? Menuju kualitas amal yang bernilai akhirat. Nah, ini adalah makna tentang kemudian hijrah. Nah, sekarang kita coba sedikit perdalam dari aspek syariah tentang apa fungsi dari niat kalau itu dikaitkan dengan syariah. Nah, maka yang pertama, fungsi dari niat itu adalah sebagai pembeda antara suatu amalan dengan amal yang lainnya. Jadi yang pertama adalah pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Contoh seseorang yang melaksanakan sholat qobliyah duhur, ya kan, sholat qobliyah duhur, nah itu apakah dia dimaknai sebagai sebuah qobliyah ataukah misalnya sebagai kemudian sholat duhur yang wajib? Ya, karena sholat qobliyah sebenarnya kan boleh 4 rakaat, gitu ya. Atau gampangnya gini, seseorang berpuasa di bulan Syawal, apakah itu puasa dalam rangka membayar hutang puasa ataukah itu puasa Syawal, maka tergantung dari niatnya. Nah, itu yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Tamyizul ibadat wal ibadatil ukhra. Nah, yang kedua adalah membedakan antara ibadah dan adat. Seseorang mandi pada hari Jumat, ini mandinya mandi ghuslul janabah hari Jumat ataukah cuma mandi kebiasaan? Nah, itu fungsinya adalah karena niatnya. Yang membedakan adalah niatnya, ya. Yang kedua, fungsi niat juga adalah membedakan antara ikhlas dan tidak ikhlasnya suatu amal. Nah, fungsi pembeda dalam kategori ini adalah apakah amalan tersebut untuk Allah atau selain Allah. Yang pertama, kalau amalan itu karena Allah, maka jelas ini seorang amal akan diterima dan inilah yang berpahala di sisi Allah. Tetapi kalau amalan itu untuk selain Allah, karena selain Allah, maka terbagi menjadi 2 model. Pertama, karena dunia akan tetapi tidak riya. Niat karena dunia terbagi menjadi 3. Pertama, niatnya terhadap dunia lebih mendominasi, maka amalan dengan niat seperti ini tidak akan mendapat pahala sama sekali di sisi Allah. Kedua, niatnya terhadap akhirat lebih mendominasi, maka amalan dengan niat seperti ini akan mendapatkan pahala. Yang ketiga, niat antara dunia dan akhiratnya sama, maka sebagian mengatakan amalan tersebut tidak ada pahalanya. Contohnya gini, ada seseorang yang mendaftar menjadi imam masjid, ya, atau mendaftar menjadi dai ustadz yang dibayar. Kalau niat
Allahnya yang mendominasi, ya saya pokoknya ingin mengabdi menjadi imam di masjid. Karena Allah Ta'ala misalnya karena saya punya kemampuan mengaji yang bagus. Kalau niat akhiratnya yang kuat, setelah itu dia dibayar tapi niat pertamanya karena Allah, maka ini yang diterima. Tetapi kalau dominasi dunia yang kuat, wah lumayan tuh imam di masjid itu bayarannya gede, ya 2 kali lipatnya UMR Jakarta. Nah kalau itu tujuan utamanya bukan untuk pengabdian kepada Allah Ta'ala, maka para ulama itu kan dunia yang menjadi tujuannya, maka akhiratnya yang tertolak. Nah itu yang kemudian harus hati-hati. Tapi kalau 50-50, nah ini ada sebagian ulama yang mengatakan amalnya kemudian tertolak. Nah selanjutnya para ulama juga memperinci lagi bagaimana tentang hukum amal soleh yang tercampur dengan riya. Nah maka para ulama juga membaginya. Kalau amalan itu tercampur riya sejak awal, jadi sejak awal mungkin dia maju jadi imam biar wah ini orang-orang makin kagum kepada saya karena ngajinya bagus, ya. Jadi tercampur riya sejak awal, maka orang yang sejak awal ibadahnya diniatkan untuk riya, maka otomatis amalannya adalah gugur. Kalau riyanya itu muncul sejak awal, atau wah ini mumpung ada pembangunan nih, saya ingin nyumbang biar orang-orang anggap saya dermawan. Kalau riya itu muncul dari awal, ya maka amalannya gugur, kecuali dia bertobat setelah melakukan amalan tersebut. Nah, yang kedua, apabila amalan tercampur riya itu di tengah-tengah. Jadi misalnya awal dia mendaftar mengabdi, ya jadi imam, tujuannya mengabdi, namun ketika di tengah-tengah kayaknya enak juga ya dihormati, jadi imam dapat duitnya juga. Nah apabila amalan itu tercampur riya di tengah-tengah, maka jika dia bisa melawan dan mengusir riya tersebut, maka hal ini yang dituntut, ya maka amalnya akan diterima, ya. Namun apabila dia tidak berhasil mengusirnya, mengusir tentang perasaan dan riya itu, maka pahalanya bisa gugur, ya. Nah ini yang kedua, jadi tercampur riya di tengah-tengah. Tadi yang pertama muncul riya sejak awal, riyanya muncul di tengah-tengah. Nah yang ketiga, kalau riya itu muncul belakangan, setelah selesainya beramal. Jadi tadi contohnya orang jadi imam atau seorang berdakwah ikhlas karena Allah, namun setelah beberapa tahun dia menyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya, maka para ulama ikhtilaf tentang hal ini. Sebagian menyebutkan itu adalah 2 hal yang berbeda. Pahala yang dulu ikhlas maka tetap terhitung penuh, adapun riya yang muncul belakangan itu menjadi sebuah dosa tersendiri. Nah ini fungsi tentang bagaimana apabila niat itu terimplementasikan dari syariat, maka akan ada timbangan-timbangan secara syariatnya. Wallahu a'lam, mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai penjelas tentang hadis pertama tentang niat ini. Nasrun minallah fatun qarib, walhamdulillahirabbil alamin.